Saudara-saudariku terkasih, kita berjumpa dalam program Katekese Online Paroki Belinyu melalui pendalaman bacaan Injil Harian. Selamat mengikuti. Pewartaan Sabda Tuhan dikutip dari Injil Matius pasal 22 ayat 34 sampai 40. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka. Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, salam jumpa kembali dalam program Katekese Online dan Renungan Harian. Pada kesempatan perjumpaan ini, kita akan bersama-sama mendalami teks Injil Matius pasal 22 ayat 34 sampai 40 yang adalah bahan pewartaan Injil untuk hari besok, Jumat 21 Agustus 2020. Saudara-saudariku, teks Injil yang kita renungkan ini memuat peristiwa diskusi serius perihal ajaran iman, yang dari pihak penanya, yaitu orang-orang Farisi, bernada menjebak atau lebih konspiratif. Sementara dari pihak Yesus, bernada pewartaan kebenaran firman atau apologia. Dalam konteks Injil Matius, diskusi tentang perintah yang utama ini merupakan usaha terakhir dari para penentang Yesus untuk menjebak dan menemukan kesalahan Yesus dalam hal ajaran, sehingga ada dasar kuat untuk menangkap dan menyeret Yesus ke pengadilan. Kali ini Yesus sengaja dibenturkan langsung dengan hukum-hukum dalam Taurat dan kitab para nabi. Namun sayangnya, sekali lagi ini pun gagal. Saudara-saudari, sebenarnya seperti para Farisi dalam Injil, kita pun seringkali dilema ketika coba ingin mempraktekkan hukum dengan semestinya. Sebab, selain ada hukum Taurat dalam Alkitab, juga terdapat aturan hidup menggereja dalam kitab hukum kanonik, tetapi juga ada hukum negara atau hukum sipil. Pertanyaannya adalah, mana yang penting dan harus didahulukan? Jawaban Tuhan Yesus sangat menarik untuk diperhatikan. Ketika menyebut perintah kasih yang menyangkut tujuan ganda yaitu kepada Allah dan sesama sebagai hukum terutama, ini bukan dalam arti menggantikan atau meniadakan sehingga seolah-olah hukum lainnya lebih rendah atau tidak penting lagi. Sebaliknya, bagi Tuhan Yesus, perintah kasih kepada Allah dan sesama menjadi sentral, menjadi dasar dan ukuran bagi hukum lainnya. Dengan begitu, semua hukum lainnya harus diilhami dan dijiwai oleh kasih, dan tidak boleh kontradiksi atau bertentangan dengan prinsip dasar tersebut. Tujuan ganda dari perintah kasih, saudara-saudariku, menurut Tuhan Yesus, bukan hanya dalam perkara jumlah, yaitu 2. Tetapi lebih dalam lagi bahwa keduanya tidak mungkin dipertentangkan dan apalagi dipisahkan. Dari keduanya tidak disebut lebih tinggi, sementara yang lain lebih rendah. Tetapi juga tidak dalam arti keduanya sama saja. Seolah ketika sudah berbuat kasih kepada sesama, maka dapat menggantikan kasih kepada Allah, atau sebaliknya.
Sebagai contoh, kalau sudah banyak berderma, sudah melakukan banyak kebaikan kepada sesama, maka tidak perlu ke gereja. Tidak perlu lagi berdoa. Atau juga sebaliknya, kalau sudah berdoa, rajin berpuasa, rajin beribadah, rajin ke gereja, maka tidak perlu lagi bersedekah. Tidak perlu lagi menolong orang lain yang kesusahan. Capek deh. Saudara-saudariku, jadi, kalau kasih kepada Allah tidak diwujudkan dalam perbuatan kasih kepada sesama, kasih itu kosong, tidak berarti. Di pihak lain, perbuatan kasih kepada sesama, kalau tidak dijiwai dan tidak ditopang oleh semangat kasih kepada Allah, maka perbuatan kasih itu tidak akan bertahan, dan yang melakukannya tidak akan sanggup mengatasi tantangan yang muncul. Contoh, mencintai anggota keluarga yang tidak setia, misalkan pasangan hidup. Tidak mudah. Barangkali kita menemukan benturan dalam bentuk penderitaan, hinaan, direndahkan, tidak dihargai, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, perintah kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama menjadi kiblat, orientasi, dan motor dalam melaksanakan peraturan-peraturan lainnya. Tanpa itu akan sangat sulit bagi kita melaksanakan dengan tulus dan semestinya berbagai peraturan, tatanan, ataupun hukum lainnya dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudariku, semoga kita semakin terbuka tentang pentingnya melaksanakan kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Dan semoga kehidupan Anda bersama dan keluarga hari ini diberkati oleh rahmat Allah, demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.